Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tak berkesudahan kasih dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami terus dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan kami meskipun harus ada di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Kami berkumpul bersama-sama pada malam hari ini sebagai persekutuan yang Tuhan berkati di tengah-tengah jemaat GPIB Air Hidup Kamal ini. Kami mohon Tuhan menyempurnakan sukacita dan syukur kami dengan kembali memberkati kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Hadirlah bersama dengan firman-Mu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Mari kita buka Alkitab kita, pembacaan Alkitab di dalam ibadah pada malam hari ini yang juga merupakan ibadah hari doa GPIB, akan diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai 46 kita bacakan secara bergilir ganti. Saya membacakan ayat yang berangka genap dan Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang berangka ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan tentunya kita semua selalu bersama-sama memahami bahwa setiap kita tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya doa.
Makanya ini juga yang kemudian salah satunya membuat GPIB juga melaksanakan hari doa GPIB yang dilaksanakan biasanya setiap hari Rabu sebelum Jumat Agung dan sebelum Paskah. Dan hari ini kita berkumpul bersama-sama juga di dalam momentum itu, bahwa sebagai gereja Tuhan kita diingatkan bersama-sama untuk kembali mengingat pentingnya doa dalam kehidupan kita. Berbicara tentang pentingnya doa, para reformator gereja seperti Martin Luther dan Johannes Calvin sepakat untuk kemudian menyatakan sebuah ungkapan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Jadi dengan pemahaman itu mau mengingatkan kita semua bahwa yang namanya doa buat kita gak bisa lepas. Sama seperti halnya kita tidak pernah bisa lepas dari nafas kita. Tidak ada ya di antara kita yang bisa hidup tanpa bernafas. Di antara kita pasti akan selalu bernafas setiap waktu yang kita perlukan. Sehingga saat kemudian dikatakan doa adalah nafas, berarti juga bahwa kita akan selalu ada dalam kebutuhan tentang doa itu. Dalam pemahaman yang sedikit berbeda, Pendeta Yowas Adi Prasetya di dalam bukunya berjudul Labirin Kehidupan, jilid yang kedua, mengatakan bahwa kalau tadi para reformator gereja mengatakan doa adalah nafas kehidupan, Pendeta Yowas mengatakan nafas itu juga adalah doa bagi setiap orang. Jadi setiap kita bernafas itu sama dengan kita berdoa. Dengan kata lain mau mengatakan bahwa setiap kita bernafas kita akan mensyukuri bahwa Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk bisa bernafas. Bayangkan kalau kemudian kita nggak bisa bernafas. Atau bayangkan juga mungkin kalau kita disuruh membeli nafas kita. Mungkin kita tidak akan sanggup. Itulah ungkapan-ungkapan yang selalu mengingatkan kepada kita pentingnya berdoa dalam hidup kita. Namun kita juga menyadari bahwa terkadang apa yang kemudian diingatkan ini yang selalu menjadi hal yang harusnya kita lakukan, terkadang tidak kita lakukan. Terkadang kita hanya berdoa kalau kita sedang membutuhkan sesuatu. Terkadang kita hanya berdoa saat kita sedang ada dalam kesusahan. Artinya doa itu akan disesuaikan dengan keinginan kita, dengan kebutuhan kita, dengan kemauan kita. Artinya bahwa doa tidak menjadi bagian yang selalu kita lakukan sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Kita hanya berdoa kalau membutuhkan saja. Kita hanya berdoa kalau kita ingat saja. Kita hanya berdoa kalau kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita. Itu yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang biasanya selalu kita lakukan di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kita. Kita melupakan bahwa seharusnya doa itu harus selalu kita ungkapkan, kita harus lakukan dalam hidup kita sepanjang hari. Bukan hanya waktu ingat, atau bukan hanya waktu kita kumpul ibadah, baik ibadah minggu atau ibadah keluarga. Tapi setiap hari kita berdoa. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan itu yang kita diingatkan pada malam hari ini kembali buat kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kemudian saat kita berbicara tentang doa, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa sih gunanya Bapak Ibu berdoa itu? Kira-kira jawaban Bapak Ibu seperti apa? Kenapa Bapak Ibu berdoa? Bersyukur. Apalagi? Pertolongan Tuhan.
Apalagi? Kenapa kita berdoa? Kita mungkin punya jawaban yang beragam. Tadi ada yang bersyukur, ada yang kemudian memahami bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita juga berdoa karena kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya kalau kita berdoa, kita menyerahkan semuanya, maka Tuhan juga akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam doa kita berharap kepada Tuhan, kita bermohon kepada Tuhan akan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan di dalam doa-doa kita. Banyak hal yang bisa menjadi makna dari doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara melalui pembacaan firman Tuhan, yaitu Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 ini, kita akan kembali belajar apa sih yang bisa kita dapatkan saat kita berdoa. Kisah yang disampaikan di sini adalah sebuah kisah yang setiap tahun kita dengarkan menjelang Paskah. Kisah yang menceritakan bagaimana Yesus datang di dalam kesusahannya, dalam kesedihannya, berdoa kepada Allah Bapa untuk memohon bahwa dia mengalami ketakutan, dia mengalami kesusahan, dia mengalami sebuah kondisi yang sangat berat sebagai manusia. Mungkin banyak orang juga bertanya dengan kisah ini. Karena kisah ini seringkali menimbulkan sebuah pertanyaan, kenapa Yesus berdoa? Sehingga kemudian kisah ini juga seringkali dipakai untuk menyerang orang Kristen dan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Contohnya Yesus berdoa kepada Tuhan. Tapi kita semua juga memahami bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia yang juga mengalami kesusahan, mengalami kondisi-kondisi yang juga dialami manusia biasa. Dia Allah yang menjadi manusia. Jadi saat Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, dia benar-benar menjadikan dirinya juga seperti halnya manusia. Meskipun tidak semua hal. Tapi dalam kemanusiaan itulah Yesus mengalami pergumulan yang begitu berat. Dikatakan di sini dia bersedih, dia gentar. Dia mengalami betul hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ayat 38 mengatakan begitu. Yesus datang kepada Allah. Dia memohon Allah bukan untuk menolak apa yang dia akan terima, dia akan alami. Tetapi dia benar-benar mau mempersiapkan dirinya. Jadi dalam doa-doanya ini kita belajar bagaimana Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana dalam doanya itu yang pertama dia berkomunikasi dengan Allah. Artinya saat kita juga berdoa dalam kehidupan kita juga berkomunikasi dengan Tuhan. Saat kita sebagai manusia berdoa kepada Tuhan, artinya kita ini berbincang dengan Tuhan. Sama seperti kita dalam hidup sehari-hari kan butuh orang lain. Kita butuh orang lain untuk mendengarkan cerita kita. Untuk sharing begitu ya bahasanya. Kita membutuhkan orang lain juga untuk saling menguatkan. Jadi saat ada komunikasi dengan Tuhan, maka kita juga akan merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang berbincang-bincang juga dengan kita. Tuhan yang juga akan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan yang juga berkomunikasi dengan kita. Sehingga saat kita mengalami itu, saat kita bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan,
tentunya ada kelegaan yang akan kita alami. Sama seperti kalau kita punya masalah, kita cerita kepada orang yang kita percaya, kita akan merasakan kelegaan. Karena ada orang yang mau mendengarkan cerita kita, mendengarkan kisah kita, mendengarkan keluhan kita, mendengarkan kesusahan kita. Tapi bukan hanya itu saja. Kalau kita berkomunikasi kan artinya segala situasi kita bisa komunikasikan. Sama kalau kita ngobrol kan bukan cuma waktu sedih-sedih saja kan kita ngobrol. Waktu senang kita juga ngobrol. Waktu senang kita juga akan berbagi dengan orang lain. Nah, seperti itu halnya juga dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, apapun yang kita rasakan, kondisi apapun yang kita alami, kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Kita bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, dari kisah ini kita juga belajar bagaimana Yesus pada saat itu memohon kepada Tuhan. Ada satu permohonan yang 3 kali disampaikan Yesus. Di ayat 39, di ayat 42, dan di ayat 44. Ada permohonan yang sama yang disampaikan Yesus kepada Allah. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus merasakan betul bahwa situasi yang akan dia hadapi ini tidak mudah sebagai manusia. Dia akan mengalami kesusahan, dia akan mengalami penderitaan, bukan cuma penderitaan yang biasa saja. Nah, kalau kita kemudian mengingat apa yang dialami Yesus sebelum dia disalibkan, kita bisa bayangkan kesusahan Yesus. Artinya Yesus sudah tahu itu semua. Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Dia rasakan berat betul kondisi ini. Tapi kembali juga kita belajar bahwa saat kita memohon kepada Tuhan, jangan kemudian kita mau mengatur Tuhan. Sama seperti Yesus dalam doanya, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu-lah yang terjadi. Itu yang juga harus kita lakukan dalam doa-doa kita. Terkadang kita lebih senang untuk mencoba mengatur Tuhan dengan permohonan kita. Kita lebih senang kalau Tuhan itu mau mengikuti semua kemauan kita. Bahkan kita cenderung untuk mengatur Tuhan dengan segala jawaban doanya. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita peroleh dari doa kita, yang muncul dalam benak kita adalah kekecewaan, kemarahan, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Karena merasa Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan gak sayang saya. Doa saya gak dijawab. Saya sudah rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin beribadah. Kok doa saya gak dijawab sesuai dengan kemauan saya? Mungkin kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, semua kita pernah melakukan ini. Maskernya apa? Semua kita mungkin pernah mengalami ini. Ada momen atau ada sesuatu kondisi di mana kita marah kepada Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, bahkan mungkin kita mau meninggalkan Tuhan. Karena doa kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Tapi hari ini kita belajar diingatkan kembali oleh Tuhan. Dalam kita berdoa, memohon, kita menyerahkan kembali semua kepada Tuhan. Bukan kita yang menentukan jawaban doa dari Tuhan,
Tapi biarlah kita menerima apapun jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sehingga kita akan menyiapkan diri kita apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, lewat doanya Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Di ayat 41 Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi melalui ayat ini kita belajar kalau kita selalu berdoa, kalau kita selalu setia dalam doa-doa kita, maka kita akan merasakan pertolongan Tuhan yang membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dengan kata lain boleh dikatakan kalau kita selalu berdoa kan berarti kita selalu dekat sama Tuhan. Jadi kalau kemudian juga bisa disimpulkan kalau kita selalu dekat sama Tuhan, maka pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan bisa kita hadapi. Kita nggak akan mudah jatuh dalam pencobaan, dalam godaan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua belajar malam ini. Kita semua tahu bahwa hidup kita ini tidak mudah. Hidup kita ini selalu ada dalam tantangan. Godaan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita semua mau menghadapi itu semua, kalau kita bisa menghadapi dan juga mampu untuk bisa menyelesaikan semua itu, kita percaya itu semua juga akan bisa kita rasakan saat kita selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau malam hari ini kita semua diingatkan untuk terus berdoa, tidak pernah melupakan doa dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan semua itu dalam hidup sehari-hari. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan mari kita juga tidak pernah jemu-jemu untuk selalu berdoa dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan juga terus merasakan kehadiran Tuhan. Kita akan terus merasakan pertolongan Tuhan. Kita juga akan terus merasakan bahwa Tuhan akan menopang langkah kehidupan kita. Sehingga apapun tantangan, godaan, cobaan yang harus kita hadapi, kita akan mampu menghadapinya dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, khususnya untuk kita mengawali rangkaian pelayanan kita di tahun pelayanan yang baru ini, tahun pelayanan 2021-2022. Kita percayakan semua kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dan kita harap bahwa Tuhanlah yang akan menuntun langkah kehidupan kita, pelayanan kita, seperti halnya Tuhan sudah menuntun langkah kehidupan dan pelayanan kita selama ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.